Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 901 yang terhormat kepada para dosen mata kuliah optimasi statistika. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai implementasi metode CSLSKP dan Trust Region Constraint dalam manajemen portofolio saham yang berisikan Muhammad Rian Azharan, Rakesha Putra, Lutfiana Alzaki, Jasmita Yasmin, dan saya sendiri Azhar Fizriani. Pasar saham diminati karena memiliki potensi keuntungan yang tinggi menurut Susiowati pada tahun 2017, sehingga masyarakat semakin sadar pentingnya berinvestasi. Sehingga masyarakat membentuk portofolio dalam investasi tersebut. Portofolio dalam investasi diperkenalkan pertama kali oleh Markowitz pada tahun 1952 yang merumuskan pemahaman portofolio dengan meninjau karakteristik risiko dan return dari keseluruhan portofolio bukan pada evaluasi individual atau sekuritas berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Pada penelitian kali ini, kami mengambil indeks LQ45 karena memiliki likuiditas yang tinggi, fundamental yang kuat, diversifikasi sektor, dipercaya investor, dan performa stabil. Pada sektor tersebut, kami membandingkan dua sektor, yaitu sektor perbankan, yaitu Nordea pada tahun 2019, dan sektor energi pada tahun Fadila 2020. Pemilihan saham ini berdasarkan beberapa kriteria, yaitu market value, return, dan stabilitas. Untuk maksimal performa portofolio, kami ingin meminimalkan risiko sehingga akan menjaga modal, menghindari stres, dan jangka panjang untuk para investor. Untuk maksimalkan performa portofolio, kami mengambil metode SLSQP, yaitu Sequence Square Programming, yang telah dilakukan oleh Senat pada tahun 2004, mengatakan SLSQP merupakan metode optimasi yang efisien dan andal. Dan Trust Region Constraint yang telah dilakukan oleh Tianshu pada tahun 2024 untuk mengendalikan perbedaan antara dua kebijakan. Pada penelitian kali ini, kami bertujuan untuk mendapatkan portofolio dalam jangka panjang bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak. Kemudian adalah tinjauan pustaka atau landasan teori pada penelitian kami pada kali ini. Yang pertama adalah return saham. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh investor. Return menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja suatu saham di pasar modal. Return yang digunakan dalam perhitungan risiko dapat menggunakan geometric return atau log return. Menurut Vo dan Slepazuk pada tahun 2022, log return lebih akurat merepresentasikan perubahan harga dan cenderung berdistribusi normal. Rumus umum pada return saham dapat dilihat pada layar. Kemudian adalah risiko saham. Risiko saham adalah selisih antara return yang diharapkan dan yang terrealisasi. Risiko dalam investasi terkhusus pada saham dapat diukur dengan menghitung standar deviasi pada return. Menurut Lestari pada tahun 2018, semakin besar standar deviasi menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi akan semakin besar. Rumus umum dari risiko saham dapat dilihat pada layar. Kemudian adalah optimasi portofolio. Optimasi portofolio merupakan upaya yang dilakukan oleh investor untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Menurut Saputra dan Saipudin pada tahun 2023, optimasi portofolio bagi investor dapat memprediksi return saham sehingga pengambilan keputusan terkait kelanjutan pemilikan saham akan lebih mudah. Selanjutnya adalah SLSQP atau Sequential Least Square Quadratic Programming yang merupakan metode optimisasi nonlinear yang menyelesaikan submasalah kuadrat secara iteratif dengan memperhitungkan kendala. Algoritma SLSQP ini mencakup yang pertama adalah pencarian langkah atau line search, kemudian pembaruan matrix Hessian dengan menggunakan rumus BFGS, dan yang terakhir adalah penyesuaian parameter penalti. Adapun algoritma dari SLSQP ini bertujuan untuk memastikan konvergensi selalu menuju solusi optimal. Kemudian adalah Trust Region Constraint yang merupakan metode optimasi nonlinear yang membatasi pencarian solusi dalam radius tertentu untuk menjaga keakuratan representasi fungsi objektif. Adapun algoritma dari Trust Region Constraint mencakup yang pertama adalah aproksimasi kuadratik, kemudian pencarian langkah atau line search, lalu evaluasi penurunan fungsi serta penyesuaian radius. Selanjutnya kita akan masuk ke metodologi di mana kita akan membahas bahan dan data dan juga alir penelitian ini. Dan data dalam penelitian ini menggunakan data penutupan saham mingguan pada periode 8 Mei 2023 hingga 5 Mei 2025 dengan jumlah 105 periode yang diperoleh dari situs financial.com. Saham yang digunakan pada penelitian ini diambil dari dua sektor, yaitu sektor energi dan juga sektor perbankan. Dengan saham yang kami ambil adalah saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Sentral Asia, perusahaan gas negara, dan juga Medco Energi Internasional terbuka. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Tahapan analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama input data, selanjutnya akan melakukan eksplorasi data, di mana eksplorasi data ini dengan cara membuat plot deret waktu untuk mengidentifikasi pergerakan harga sepanjang periode. Yang kedua itu menghitung nilai ROC return, dan membuat statistika deskriptif untuk memberikan gambaran kuantitatif tentang distribusi return saham, termasuk ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebaran datanya. Selanjutnya, menentukan fungsi objektif. Fungsi objektif yang digunakan dirancang dengan meminimumkan resiko dan direpresentasikan oleh standar deviasi atau fatalitas.
volatilitas portofolio. Kelima, membuat fungsi gradien dari fungsi objektif. Yang keenam, menentukan bonds atau rentang dan juga konsten kendala untuk bobot. Dalam penelitian ini, kami menggunakan bonds untuk membatasi bobot saham dalam rentang 0 sampai 0,4 yang memastikan setiap saham tidak melebihi 40% dari total portofolio. Selain itu, kami menetapkan konstrain kesetaraan agar jumlah total bobot portofolio selalu sama dengan satu, yang memastikan seluruh dana dialokasikan secara penuh ke dalam portofolio. Selanjutnya, optimasi dengan metode trust region constraint dan juga sequential least square quadratic programming. Dan juga kami melakukan evaluasi pada hasil optimasinya, dan yang terakhir ada perbandingan model. Selanjutnya untuk hasil pembahasan, yang pertama dilakukan eksplorasi data untuk harga penutupan saham sektor perbankan. Dapat dilihat pada line chart, saham BBCA memiliki harga penutupan yang lebih tinggi daripada saham BBRI dan BMRI. Lalu untuk fluktuasi dan tren, ketiga saham ini relatif sama untuk sepanjang periode. Lalu selanjutnya, dilakukan eksplorasi data untuk harga penutupan saham pada sektor energi. Dapat dilihat, saham PGAS dan METC menunjukkan volatilitas yang signifikan. Lalu terdapat juga periode kedua saham bergerak dengan pola yang berbeda, dengan masing-masing mengalami puncak dan lembah harga pada waktu yang tidak selalu bersamaan. Lalu untuk eksplorasi statistika deskriptifnya, diketahui bahwa mean return tertinggi dimiliki oleh saham PGAS. Lalu untuk saham mean return terendah dimiliki oleh saham BBRI. Lalu untuk nilai return ekstrim maksimalnya terdapat pada saham METC. Dan untuk nilai return ekstrim minimumnya terdapat pada saham METC juga. Dan untuk resiko setiap sahamnya, resiko tertinggi dimiliki oleh saham METC dan resiko terendah dimiliki oleh saham BBCA. Lalu berikut hasil optimisasi pembobotan menggunakan trust region constraint. Dapat dilihat bahwa penggunaan algoritma ini mengalokasikan bobot setiap saham hampir merata atau seimbang antar aset, dengan dua bobot terbesar dibawa oleh BBCA sebesar 26,94% dan PGAS sebesar 23,26% yang menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan. Metode ini lebih fokus menjaga kestabilan dan keseimbangan antar aset untuk mengontrol risiko seluruh portofolio. Cocok untuk diversifikasi pasif dengan sebaran bobot yang seimbang. Dan menggunakan SLSQP. Dapat dilihat alokasi pembobotan terlihat lebih terfokus pada satu saham. Pembobotan dominan pada saham BBCA yang mencapai batas bobot maksimum yaitu 40%. Hal ini ditunjukkan pada eksplorasi bahwa BBCA menunjukkan volatilitas terendah, menjadikannya aset yang paling stabil. Metode ini cocok untuk strategi efisiensi risiko return, meskipun dengan tingkat diversifikasi yang lebih rendah. Next. Dari sisi performa portofolio yang dihasilkan, metode SLSQP berhasil menurunkan risiko portofolio menjadi 0,02394 yang lebih rendah dibandingkan dengan risiko portofolio dari metode Trust Region Constraint sebesar 0,0252. Selain itu, log return yang dihasilkan oleh SLSQP juga sedikit lebih tinggi, yaitu 0,0013 dibandingkan dengan metode TRC yang sebesar 0,0012. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan dan saran, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SLSQP lebih unggul karena menghasilkan risiko lebih rendah dan return yang lebih tinggi melalui strategi alokasi yang agresif dan terfokus pada aset yang paling stabil. Lalu untuk kesimpulan yang selanjutnya, metode Trust Region Constraint menawarkan portofolio yang lebih terdiversifikasi dan seimbang dengan mengorbankan sedikit efisiensi risk return. Lalu kesimpulan selanjutnya yaitu pilihan metode pada akhirnya bergantung pada prioritas investor yang akan menyesuaikan untuk profil risiko masing-masing. Lalu untuk saran penelitian selanjutnya, yang pertama yaitu menambahkan variabel dividen yang dibagikan setiap tahun. Lalu yang kedua, melakukan diversifikasi dengan aset non-saham seperti emas, Bitcoin, dan yang lainnya. Lalu untuk saran yang terakhir yaitu menggunakan algoritma machine learning untuk prediksi return. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.